Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saudara juga yang ada mengikuti ibadah ini di online. Shabbat Shalom bagi kita semua. Salam sejahtera dalam nama Yesus Masih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersukacita untuk berkumpul atau juga bersama dalam ibadah Sabat yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai orang percaya. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat parasat Aharemot. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari demi hari ya Tuhan. Selalu baru setiap hari ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini, pada hari Sabat yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk merayakannya, kami juga boleh berhimpun di tempat ini dan juga bersama dengan saudara-saudara kami yang lain di manapun mereka berada di seluruh Indonesia ya Tuhan, melalui jaringan online ya Tuhan, biar kami boleh dipersatukan hati kami untuk mengarahkan hati kami kepada kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami urapan-Mu, bukakan hati kami supaya kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam firman-Mu. Kami mohon Tuhan berikan kepada kami telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar, kami juga menyampaikan kebenaran itu kepada banyak orang lain. Mereka juga boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, biar Ruach Kodes akan menguasai seluruh bagian ini ya Tuhan, sehingga hanya kebenaran yang berasal dari Tuhan boleh kami terima di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita lihat Imamat pasal 16 ayat 1 sampai 18 ayat 30. Ini seluruh parasa yang disebut dengan Aharemot. Artinya sesudah kematian. Jadi saya memberi judul bagian ini, kematian orang benar mendamaikan. Kematian orang benar mendamaikan. Ini satu frasa yang terkenal di lingkungan Judaism. Frasa ini tidak ada secara dalam susunan seperti itu di dalam Torah, tapi frasa ini ada di dalam Talmud. Tetapi ini diangkat dari Torah. Jadi saya ingin memakai frasa ini juga sebagai judul, kematian orang benar mendamaikan. Seperti biasanya kita membagi ini dalam beberapa bagian, ya, karena pengajaran setiap hari Sabat itu bukan hanya khotbah topikal. Saya ingin beritahu kepada kita semua bahwa pengajaran para Sabat itu ya, itu bukan khotbah topikal. Kita belajar Torah dan dalam satu parasa dan isinya banyak. Karena itu kalau kita mengikuti khotbah parasa ya di lingkungan Mesianik atau Yahudi Mesianik begitu, maka topiknya banyak. Dia nggak bahas satu ya, dia bisa membahas beberapa bagian. Karena memang seluruhnya itu harus dikhotbahkan, walaupun itu pun tidak bisa lengkap setiap tahun, tidak mungkin dikhotbahkan keseluruhannya. Tapi ada beberapa bagian yang memang harus kita lihat secara lengkap. Baik, jadi yang pertama adalah kematian dan Yom Kippur. Kita membaca Imamat pasal 16 ayat 1-3 yang tadi juga sudah dibaca oleh saudara Jerry Himawan ya. Tapi kita baca lagi untuk mengarahkan perhatian kita kepada ayat-ayat ini. Imamat 16 ayat 1-3, sesudah kedua anak Aharon mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Mose. Firman Tuhan kepadanya, katakan kepada Aharon kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati.
karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Aharon masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ini parasanya disebut Aharemot, sesudah kematian. Artinya ini mulai dengan perkataan sesudah kematian kedua putra Aharon. Jadi Tuhan memerintahkan Aharon sebagai imam besar untuk tidak sembarangan masuk ke tempat kudus, yaitu ke ruang maha kudus setiap waktu. Tuhan mengizinkan 1 tahun 1 kali. Jadi 1 tahun hanya 1 kali. Itu juga hanya kepada Aharon sebagai imam besar. Jadi waktu Aharon masuk ke dalam tempat atau ruang maha kudus itu, maka dia melakukan satu hal yang disebut dengan pendamaian, atonement. Ya, atonement, pendamaian. Karena itu waktu dia masuk ke ruang maha kudus itu disebut hari pendamaian. Dalam bahasa Ibrani-nya Yom Kippur. Pendamaian untuk siapa? Pendamaian untuk Israel. Pendamaian untuk juga ruang maha kudus. Jadi ruang itu juga harus didamaikan, dalam arti dibersihkan, dikuduskan untuk hadirat Tuhan. Dan juga untuk mezbah. Jadi ada 3 hal yang dia lakukan di dalam hubungan dengan masuknya ke ruang maha kudus. Jadi imam besar memasuki tempat maha kudus itu pada hari raya Yom Kippur. Dan waktu Aharon masuk ke ruang maha kudus, dia harus membawa darah korban penghapus dosa atau khatat. Jadi ada satu kambing yang disembelih, darahnya itu dibawa masuk ke sana. Dan itu kambing itu disebut khatat. Dan waktu dia membawa darah itu, maka dia juga membawa awan dupa, ya, dan dupa itu ada asapnya, dan sehingga ruangan itu dipenuhi dengan asap dupa. Barangkali bisa dikasih lihat gambarnya. Ya, kita lihat dulu gambarnya ya, supaya saudara bisa sedikit dapat gambaran begitu. Gambar ini di dalam bukan ini, saya kasih yang baru ya, ini sebetulnya yang lama. Di dalam itu ada yang baru yang adalah, coba sebentar ya, kita lihat. Ada imam di ruang maha kudus. Ya, jadi imam itu datang ya, masuk ke dalam ruang maha kudus. Jadi kita bisa tahu bahwa kemah suci itu, kemah yang disebut tabernakel Musa, itu ada ruang kudus. Kemudian di dalamnya ada ruang maha kudus. Dan ruang maha kudus itu isinya hanya satu, yaitu tabut perjanjian. Nah, imam besar masuk ke sana 1 tahun 1 kali, tidak boleh lebih, itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan dia membawa darah dari, ya ini dia, dia membawa darah dari kambing khatat yang disembelih, dan kemudian dia juga membawa dupa, ya, sudah lihat di sana, dia taruh sesuatu di sana, kemudian ada dupa. Jadi dupa itu seperti menaungi imam besar itu, dan itu yang disyaratkan oleh Tuhan. Jadi saudara mungkin tanya, kenapa kita nggak pakai dupa? Ya, tidak, itu hanya di bait suci. Di sinagog juga nggak ada dupa, ya. Jadi itu hanya untuk di bait suci. Nah, kalau kita bisa lihat pergi ke gereja Holy Sepulchre di sana di Yerusalem, kita bisa melihat ada juga yang seperti ini, ya. Tetapi itu juga bukan bait suci, itu hanya dipakai oleh beberapa gereja yang ingin mengesankan ini sesuatu yang mirip dengan apa yang mereka baca di Torah, ya. Tetapi itu hanya untuk di bait suci. Nah,
Aharimot ini menceritakan upacara Hari Raya Pendamaian, ya. Itu acara puncaknya tuh yang seperti saudara lihat di sana. Jadi parasa ini menceritakan upacara pada Hari Pendamaian, yaitu Yom Kippur. Jadi ada 2 ekor kambing, ya, yang dibawa, yang satu disebut kambing hatat, itu disembelih, yang satu lagi kambing itu tidak disembelih, tetapi kemudian itu dibawa ke padang gurun. Ada dupa, ada percikan darah, dan imam besar masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, kalau kita membaca ini, lalu kita mulai bertanya, mengapa Torah memperkenalkan Yom Kippur dengan menyebut kematian Nadav dan Abihu? Nah, tradisi Yahudi mengaitkan Yom Kippur dengan kematian. Ketika seseorang meninggal, dia tidak lagi makan dan minum, atau menikmati kesenangan apapun di dunia jasmaniah. Di Yom Kippur, umat Israel tidak makan atau minum juga. Mereka tidak menikmati kesenangan duniawi, makan dan minum. Karena Yom Kippur itu semua orang Israel, itu mereka berpuasa. Jadi mereka menghentikan kenikmatan jasmaniah. Dan ketika seorang itu meninggal, maka dia menghadapi penghakiman. Dia harus menghadapi penghakiman seperti yang ditulis dalam Ibrani 9 ayat 27. Karena manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali, dan sesudah itu dihakimi. Jadi kalau dikatakan sesudah kematian, ya aharimot, maka itu artinya ada penghakiman. Nah, itu lalu menjadi satu pemahaman bahwa sesudah kematian ada penghakiman. Dan itu ditulis dengan jelas sekali di dalam surat Ibrani 9 ayat 27. Jadi di Hari Raya Yom Kippur, umat berdiri di hadapan Tuhan untuk penghakiman. Dan ketika seorang pria Israel itu meninggal, maka jenazahnya itu dibungkus dengan kain kafan linen. Dan karena itu juga kita lihat di Hari Raya Yom Kippur, umumnya orang Yahudi itu semuanya memakai baju putih, ya. Warnanya itu warna putih. Jadi sama seperti itu, seakan-akan pada saat itu, pada hari itu mereka itu sesudah ada di dalam satu keadaan yang mereka harus menghadap penghakiman, dan sama seperti orang yang meninggal begitu, ya, dikasih kain putih, maka mereka juga berpakaian putih seperti itu. Nah, jadi ini merupakan satu gambaran bahwa Yom Kippur itu berhubungan dengan penghakiman. Dan hubungan antara hari pendamaian dan kematian itu memiliki satu implikasi mesianik yang menarik, ya. Jadi ini mempunyai implikasi mesianik. Ada hubungannya dengan pemahaman atau iman mesianik. Kematian junjungan kita Yesus HaMashiach itu membawa pendamaian. Dan itu ditulis di dalam surat Ibrani, yaitu bahwa pendamaian itu terjadi dalam setting Hari Raya Yom Kippur. Nah, apa yang ditulis dalam kitab Ibrani itu sejajar dengan apa yang ditulis oleh Talmud, ya. Jadi saya ingin perlu menyitir ini, ya. Talmud itu di dalam traktat Yoma 1 ayat 1, yaitu Talmud Yerusalmi, itu menulis begini. Mengapa kematian orang benar, Nadav dan Abihu, disebutkan dalam hubungan dengan ibadah Yom Kippur? Karena sama seperti Yom Kippur membawa pendamaian, demikian juga kematian orang benar membawa pendamaian. The death of the righteous atones. Nah, jadi kita lihat bahwa di dalam Hari Raya Yom Kippur itu ada sesuatu yang mati, ya. Artinya ada binatang yang mati, disembelih,
dikorbankan. Dan itu artinya bahwa di dalam hari raya ini ada satu kematian yang berdampak kepada pendamaian. Tapi kemudian di dalam parasa ini, Yom Kippur itu dihubungkan dengan kematian Nadab dan Abihu. Lalu ini ditarik kesimpulan, kalau begitu Nadab dan Abihu itu dia tidak berzina, dia tidak melakukan hal-hal pencuri atau korupsi, dia tidak melakukan itu. Mereka melayani Tuhan, tetapi mereka ada sesuatu yang tidak paham dengan peraturan saat itu. Karena itu pertama kali itu imam besar baru diangkat, mereka juga baru jadi imam, mereka belum tahu situasi persisnya harus seperti apa. Lalu mereka mendekati ruang Maha Kudus, dan disitulah Tuhan memukul mereka, menjamah mereka sehingga mereka mati di sana. Jadi itu bukan sesuatu yang sebetulnya mereka lakukan dosa dalam arti melawan Tuhan. Mereka sebetulnya mau melayani Tuhan, tetapi ada bagian yang mereka tidak paham, tetapi mereka melakukannya. Lalu Tuhan menjamah. Nah, Nadab dan Abihu ini tetap bagi orang Yahudi itu adalah seorang yang sebetulnya ingin melayani Tuhan, jadi mereka dipandang sebagai orang benar. Nah, ternyata kematian orang Nadab dan Abihu itu kemudian setelah kematian Nadab dan Abihu lalu dijelaskan hari raya Yom Kippur. Kalau begitu ada satu hubungan antara kematian orang benar dengan pendamaian yang dibawa di dalam hari raya Yom Kippur. Nah, jadi muncullah satu pemahaman bahwa kematian orang benar membawa pendamaian. Dan ini satu langkah yang luar biasa. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa ini langkah pemikiran yang benar. Ya, kalau itu di dalam Talmud itu benar. Mengapa? Karena di dalam hari raya Yom Kippur itu hanya binatang yang mati. Apa urusannya binatang dengan manusia? Ya, tetapi melalui pemahaman ini Ahrimot, maka di sana dikatakan bahwa kematian orang benar mendamaikan, sehingga level binatang itu sekarang dibawa kepada hubungan antara manusia dengan manusia. Dan dengan pemahaman ini, ya, bahwa kematian orang benar membawa pendamaian, maka kita bisa melihat bahwa kematian Yeshua HaMashiach, orang benar, mendamaikan. Lalu ada di dalam plane yang sama, dalam bidang yang sama. Ya, kalau misalnya ini tidak ada, kalau ini tidak dipahami seperti itu, maka orang tetap dapat berkilah. Torah mengatakan bahwa binatang yang harus mati, bukan manusia. Kenapa ini manusia yang harus mati? Untuk membenarkan orang berdosa dengan Tuhan. Kan cukup binatang, kenapa harus manusia? Lalu dengan argumen seperti itu, maka itu bisa ditolak kematian Yeshua. Tetapi dengan apa yang kita lihat di sini, yang itu muncul di dalam diskusi rabbinik yang ditulis di dalam Talmud, ya, kita bisa melihat bahwa kematian Yeshua itu ada di dalam pemikiran orang Yahudi. Nah, itu yang penting. Jadi kalau saya sebetulnya menyitir Talmud seperti ini, maka itu sebetulnya adalah satu bentuk pemahaman supaya kita sebagai orang-orang percaya, bangsa-bangsa, orang mesianik bisa berbagi dengan orang-orang yang menentang itu, dan bisa juga mempertahankan perjanjian baru, yaitu Injil, yang mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach dikorbankan atau mati di atas kayu salib untuk keampunan banyak orang. Nah, itu dari bagian ini. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan ada satu literatur rabbinik juga, namanya Yeven Mesusah, yang mengacu pada cara berpikir Yahudi lagi untuk menegaskan hal yang sama. Saya baca ini, ya. Ada pertimbangan yang mewarnai tanggapan Yahudi terhadap pembantaian kaumnya. Ini adalah tradisi Yahudi kuno yang berasal dari zaman Alkitab, bahwa kematian orang benar dan yang tidak bersalah berfungsi sebagai penghapusan dosa bangsa atau dunia.
Kisah Ishak dan Nadav dan Abihu merupakan gambaran profetik Israel sebagai hamba Tuhan yang lama menderita. Pelayanan korban di Bait Suci semuanya berfungsi untuk meneguhkan konsep dasar bahwa kematian orang benar merupakan pendamaian bagi orang-orang lain yang berdosa. Nah, ini sesuatu hal yang ada di lingkungan orang Yahudi. Jadi kalau nanti ada kelompok anti-misionaris, kaum Bnei Noah mengatakan masa ada yang seperti itu, manusia dikorbankan untuk manusia, maka saudara kasih kutipan ini. Tadi yang pertama itu Yoma 1, Yerusalem Yoma 1 ayat 1. Ini mesti dicatat sebetulnya, supaya saudara tahu ya alamatnya di mana. Kemudian yang barusan saya baca adalah dari Yefen Metsusa. Nah, kemudian kita lihat ada sedikit lagi ini Yefen Metsusa. Apakah yang kudus terberkatilah dia menjatuhkan penghakiman tanpa keadilan? Artinya kenapa orang benar harus mati begitu ya. Tetapi kita dapat mengatakan bahwa orang yang dikasih Tuhan akan diganjar. Karena sejak hari Bait Suci dihancurkan, orang-orang benar disergap oleh kematian karena kejahatan generasi itu. Nah, jadi kita lihat bahwa orang benar di lingkungan Israel itu dikorbankan atau mereka mati itu justru untuk menutup kesalahan dari generasinya. Dan itu jelas ada di dalam literatur Yahudi. Itu Yefen Metsusa dan itu diambil, saya kutip itu dari Real Kosher Jesus oleh Michael Brown ya, halaman 150. Nah, itu bagian yang pertama bahwa kematian orang benar ya itu mendamaikan. Ini diambil dari Parasa Ahremot ketika Nadav dan Abihu kematiannya itu dikaitkan dengan hari raya Yom Kippur. Jadi kematian orang benar mendamaikan. Sekarang yang bagian yang kedua adalah penebusan. Kita membaca Imamat 16 ayat 3. Harun harus masuk ke tempat kudus dengan membawa seekor lembu jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Imam besar harus masuk dan melakukan pendamaian untuk Israel. Kemudian untuk ruang Maha Kudus dan pendamaian untuk ruang kudus dan untuk mezbah, sekaligus mezbah. Jadi ada beberapa bagian yang dia lakukan. Dan mengapa untuk Israel? Mengapa untuk ruang Maha Kudus dan juga untuk mezbah? Karena hal-hal ini terus-menerus ada di hadirat Tuhan. Jadi selalu setiap hari maka bagian-bagian yang tadi disebutkan itu ada di hadapan hadirat Tuhan. Karena itu mereka membutuhkan penghapusan dosa. Mereka membutuhkan penebusan. Nah sekarang pertanyaannya begini. Apa yang dimaksud dengan penebusan? Lebih tepatnya yang berhubungan dengan ini, dengan judulnya adalah apa yang dimaksud dengan atonement. Ya? Atonement atau terjemahan yang bagi saya yang lebih baik adalah pendamaian. Apa yang dimaksud dengan pendamaian? Pendamaian tidak hanya berarti pengampunan dosa. Kata Ibrani kafar, ya, kaf peres, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai atonement, dalam bahasa Indonesia itu pendamaian, atau juga kadang-kadang diterjemahkan juga dengan penebusan. Ini sebetulnya menyiratkan pengampunan dosa dan penghapusan rasa bersalah. Jadi pendamaian itu adalah jika seorang didamaikan dengan Tuhan, maka itu artinya dia diampuni dosanya. Jadi perdamaian dengan Tuhan itu melalui pengampunan dosa atau penghapusan rasa bersalah. Tetapi kemudian di dalam imamat, imamat orang Lewi, ya, imamat Lewi, kafar juga dipahami sebagai penyucian dari pencemaran rohani. Jadi istilah pendamaian di dalam bahasa Ibraninya itu kafar. Kafar itu adalah menyeratkan pengampunan dosa, tapi juga penyucian dari pencemaran rohani.
Bukan hanya diampuni, tetapi disucikan, dikuduskan dari segala kecemaran rohani. Nah, dengan pengertian disucikan dari pencemaran rohani, maka kafar mempunyai arti pendamaian yang melibatkan pembersihan dari unsur-unsur ilah-ilah asing. Jadi segala ilah palsu, berhala-berhala itu tidak boleh lagi tidak punya hubungan lagi dengan berhala-berhala, artinya dikuduskan dari semua unsur itu. Dikuduskan dari dosa, pencemaran rohani, ketidakmurnian moral, dan upacara lain yang berhubungan atau berlawanan dengan hadirat Tuhan. Jadi kafar itu artinya kudus hanya bagi Tuhan dan bukan berurusan dengan segala hal-hal yang bersifat duniawi atau juga ilah-ilah palsu. Nah, mengapa demikian? Karena tanpa pengudusan seorang manusia tidak dapat mendekat kepada Tuhan. Tanpa pengudusan, ruang kudus dan hal-hal yang kudus, kehadiran Tuhan tidak dapat tinggal di dalam kemah suci. Jadi kalau kemah sucinya itu tidak dikuduskan, maka Tuhan nggak bisa tinggal di situ. Tuhan harus tinggal di satu tempat yang kudus sesuai dengan kekudusannya. Dan kalau kita lihat ini, bagaimana kemah Musa atau Tabernacle of Moses atau tabernakel kemah pertemuan itu harus dikuduskan dari saat ke saat, dari hari ke hari. Bahkan ada satu pembersihan yang total, yaitu pada hari raya Yom Kippur. Maka kita lihat ini kemah suci itu merupakan satu hadirat Tuhan yang khusus di atas muka bumi ini. Dan kemudian seorang rabi yang namanya Saul Paulus, dia mengatakan bahwa kemah suci itu juga adalah tubuh kita. Jadi apa yang terjadi pada kemah suci, pengudusan yang ada dalam kemah suci juga berlaku bagi tubuh dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi tubuh dan kehidupan kita adalah rumah Tuhan. Dan itu ditulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Saya baca untuk saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Elohim, dan bahwa roh Elohim diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Elohim, maka Elohim akan membinasakan dia. Sebab bait Elohim adalah kudus dan bait Elohim itu ialah kamu. Ya, ini ditulis oleh seorang rabi Farisi, bukan pendeta Kristen. Jadi Paulus itu bukan pendeta Kristen tetapi rabi Farisi. Nah, ada orang waktu membaca ini, oh bait suci yang sesungguhnya adalah kita, adalah tubuh. Saya separuh setuju dengan pernyataan seperti itu. Karena bait suci yang jelas yang pertama itu kemah suci itu diperintahkan oleh Tuhan. Nah, itulah dia kemah suci, dan kemudian jadi bait suci itu juga diperintahkan oleh Tuhan. Itulah dia. Tetapi kemudian dalam arti rohani bahwa kemah suci itu atau bait suci itu juga adalah tubuh kita. Dan itu tidak berarti bahwa yang dulu itu semuanya tidak berlaku, lalu inilah yang benar. Karena itu biarlah dia hancur, nggak usah lagi dibangun bait suci. Nah, itu cara berpikir linier. Ya, saya mau terapkan ini ya, cara berpikir dengan pengertian ini lalu cara berpikirnya. Waktu seorang membaca 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7, kalau dia berpikir linier, maka dia mengatakan bahwa oh bait suci itu tidak diperlukan lagi karena tubuh kita ini adalah bait suci. Itu linier namanya cara berpikirnya. Tetapi seorang yang berpikir siklis, dia akan mengetahui bahwa apa yang ditulis oleh Rasul Paulus itu tidak membatalkan bait suci. Karena waktu Paulus menulis ini, 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7, itu bait suci masih berdiri. Menurut tradisi, Rabi Saul Paulus meninggal tahun sekitar 63 sampai 65 di bawah pemerintahan Nero. Dan bait suci itu masih berdiri saat itu, karena bait suci dihancurkan pada tahun 70. Jadi waktu dia tulis ini, ya itu artinya bahwa dia menerapkan secara rohani kekudusan yang ada pada bait suci. Bahwa imam besar harus masuk ke sana dan menguduskan Israel, menguduskan ruang kudus, menguduskan mezbah, semua bagian itu dikuduskan. Itu artinya adalah kita, adalah tubuh kita juga harus seperti itu. Tubuh kita harus kudus seperti itu.
Jadi jangan hanya senang begini, oh ya kita bait Roh Kudus, ya bait suci nggak perlu kita ini, ya dengan pikiran itu. Tetapi saya ingin tunjukkan satu aspek bahwa kalau kita mengatakan juga kita senang bahwa kita adalah rumah atau bait Elohim, maka kita perlu juga menyadari bahwa kekudusan tubuh kita itu harus sama seperti ketika kemah suci atau bait suci itu juga dipelihara kekudusannya. Konsekuensinya apa, saudara? Ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita, makan dan minum kita, itu harus sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita mau mengatakan bahwa kita ada tubuh, kita ada bait Roh Kudus, bait suci juga, rumah Tuhan juga, maka segala sesuatu harus cocok dengan perintah-perintah Tuhan. Termasuk makan dan minum. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait suci Tuhan atau rumah Tuhan, sementara di dalam rumah Tuhan itu tidak ada makanan non kosher. Harus kosher semuanya. Binatang di sana bukan babi yang dipotong di bait suci. Nggak ada. Yang ada adalah kambing. Karena itu kosher. Domba juga kosher. Lembu juga kosher. Ya, nah jadi kita bisa melihat bahwa kalau kita mau menerapkan itu dalam kehidupan kita, ya ini khususnya orang yang melihat itu dan tidak perlu bait suci hanya cuma tubuhnya sendiri, maka tubuh kita harus mempunyai treatment, perlakuan, kekudusan yang sama dengan memelihara kekudusan bait suci. Nah ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Ya. Nah jadi kita ada konsekuensi waktu kita mengatakan bahwa ini adalah tubuh kita, itu juga adalah bait Roh Kudus atau rumah Tuhan. Kita mesti hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Dan itu adalah kekudusan yang harus, kekudusan seperti itu harus kita yang mengusahakan, bukan Tuhan. Tuhan sudah memberikan begini, perannya begini. Ketika kita pertama bertobat, maka kita dibenarkan, maka itu Tuhan yang melakukannya. Kita nggak bikin apa-apa, lalu Dia yang melakukan semuanya, sehingga kita dibenarkan, kita diampuni dosanya, itu Tuhan. Tetapi sesudah kita mengenal Dia dan status kita sudah dibenarkan, maka langkah-langkah berikutnya itu disebut pengudusan. Dalam bahasa Inggris itu disebut sanctification. Nah, di dalam langkah-langkah kehidupan kita mengiring Tuhan, maka yang berperan itu lebih banyak kita. Bukan Tuhan lagi. Tetap Tuhan juga ada, tetapi kita diminta mempunyai peran. Perannya bagaimana? Dengan keputusan. Kita mengambil keputusan berpihak kepada perintah Tuhan. Karena itu lalu kita dikuduskan dari hari ke hari. Sementara waktu kita dibenarkan pada tahap pertama itu sepenuhnya Tuhan. Tapi setelah kita masuk di dalam langkah-langkah kehidupan kekudusan, maka ada peran kita. Peran kita sebagai manusia baru itu muncul karena kita mengambil keputusan, kita memilih makanan, kita memilih bacaan, kita memilih kebiasaan, semuanya itu melalui keputusan orang yang bersangkutan, melalui saudara dan saya, keputusan pribadi masing-masing. Nah, karena itu lalu kita bisa melihat ada orang yang bisa hidupnya lebih cepat bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, ada yang kurang cepat, itu karena keputusan pribadi. Jadi kita perlu melakukan itu. Jadi jangan, oh Tuhan nggak kasih kepada saya. Ya tidak, saudara yang harus lakukan. Karena Tuhan sudah berikan bagiannya yang paling indah, yaitu kita dibenarkan. Itu Tuhan sudah melakukan itu. Tapi kemudian langkah-langkah kekudusan itu adalah kerjasama antara Tuhan dengan kita. Kalau kita tidak kasih kerjasamanya kepada Tuhan, lalu itu tertunda ya atau tersendat. Jadi kita harus memposisikan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita bisa melihat bagaimana kemah suci atau bait suci dikuduskan dari parasa ini.
Baik, sekarang kita lihat dalam konteks ritual sistem ibadah Israel, semuanya itu harus dikuduskan. Ya, jadi mengapa? Karena tanpa kekudusan seorang tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa mendekati Tuhan. Tanpa kemurnian sebagai pelindung, ya, waktu kita menghadap hadirat Tuhan, maka diperlukan satu kemurnian. Supaya seseorang bisa berdiri di hadapan Tuhan diperlukan kemurnian. Tanpa kemurnian sebagai pelindung, seorang itu tidak akan selamat waktu dia mau datang kepada Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu menghanguskan. Ini kita belajar dari parasa ini, ya, bahwa dan parasa sebelumnya, ketika Nadav dan Abihu dia mau membawa sesuatu mendekat kepada Tuhan, lalu Tuhan menjamah mereka sehingga touch mereka, menjamah mereka sehingga mereka mati di tempat. Jadi kalau begitu maka ternyata hadirat Tuhan itu menghanguskan. Harus hati-hati. Kita bisa mengatakan Tuhan itu berbahaya, begitu ya. Hadirat Tuhan itu berbahaya. Kalau kita tidak punya kekudusan yang cukup untuk sesuai dengan kehendaknya, kita mau dekat pada dia bisa touch dan berakhir di situ. Nah, karena itu lalu kita perlu jaga kekudusan kita supaya kita bisa mendekati dia, kita bisa menikmati hadiratnya karena kita hidup sesuai dengan kekudusan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi seorang yang mau datang dekat pada Tuhan, dia harus ada atau memiliki satu bentuk perdamaian yang berasal dari Tuhan. Dia harus berdamai dengan Tuhan lebih dulu, baru kemudian dia bisa baru mendekati Tuhan. Nah, bagaimana seorang bisa ada dalam pendamaian? Biasanya itu kalau kita baca Torah, maka Torah mengatur itu dengan korban. Dengan korban. Dan korban itu seperti tadi kita lihat, ya, tadi dari gambar tadi bahwa imam besar membawa darah dari binatang, darah kambing hatat itu dibawa masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, ini bukan Israel yang menciptakan ini, tetapi Tuhan sendiri yang meminta itu. Jadi kita memang melihat bahwa ini yang Tuhan tetapkan. Nah, itu artinya bahwa seorang itu mendapatkan perlindungan melalui pencurahan darah. Ada penebusan dari dosa. Ada penebusan, ada pendamaian, dan pendamaian itu atau atonement itu penebusan dari dosa. Nah, saya memakai istilah penebusan dari dosa, bukan penebusan dosa, ya. Nah, ini ada perbedaan. Jadi penebusan atau redemption, penebusan geula itu di dalam konteks Alkitab itu barangkali saya kasih ilustrasi. Jadi misalnya seorang budak, dia ingin dibebaskan, maka budak itu atau seorang yang ingin membebaskan budak itu, dia harus membawa uang untuk membayar harga budak itu. Jadi kalau budak itu dikasih harganya, maka budak itu bisa dibebaskan. Dia bisa dibebaskan dari tuan yang lama, ya. Jadi pembebasan budak itu adalah memakai istilah redemption, penebusan, bahwa budak itu ditebus. Jadi budak di bawah seorang ada di bawah perbudakan, ada orang yang ingin membebaskan, lalu dia bawa uang tebusan, ya, dia bayar uangnya, harganya, kemudian orang itu bisa pergi keluar dari perbudakan. Dan itu disebut penebusan. Jadi penebusan itu orangnya. Ya, jadi orangnya itu yang ditebus. Jadi kalau sekarang di dalam arti rohani, kita berbuat dosa lalu kita disebut budak dosa. Hamba dosa. Nah, kemudian Yesua itu melakukan penebusan, apanya yang ditebus? Manusianya atau dosanya? Manusianya, karena itu penebusan dari dosa, istilahnya begitu. Bukan penebusan dosa. Nah, di dalam budaya Indonesia,
penebusan dosa itu budaya Indonesia. Jadi kalau seorang itu dia bersalah, maka untuk dia bisa mendapatkan, untuk membalans kesalahannya itu dia membuat kebaikan. Sehingga dengan kebaikan yang dia buat itu adalah untuk menebus dosa, dia bilang begitu ya. Nah, jadi konsep itu, budaya Indonesia itu konsep timbangan. Jadi di sini ada dosa, di sini ada kebaikan. Kebaikan itu untuk menebus dosa yang ada, begitu ya. Jadi mesti ada paling tidak balance. Atau kebaikannya lebih baik, lebih banyak, begitu. Nah, itu yang namanya penebusan dosa menurut budaya Indonesia atau budaya yang lain ya. Tetapi di dalam Torah, di dalam kitab suci, bukan dengan itu, bukan gaya timbangan, bukan dengan timbangan seperti itu, tetapi penebusan itu adalah manusianya, dan kemudian juga waktu manusianya ditebus, maka dosanya diampuni, dosanya dihapuskan. Jadi bukan dengan ditimbang lebih dulu, begitu ya. Itu suatu perbedaan yang kita bisa melihat bahwa pengampunan dosa itu dilakukan dengan anugerah dan bukan ditimbang mana kebaikanmu, mana pelanggaranmu, lalu ditimbang, lalu kemudian yang timbangan yang kalau misalnya kebaikannya lebih banyak dari kesalahannya, lalu itu dia diselamatkan. Oh, tidak begitu. Tidak pernah ada yang seperti itu. Jadi pengampunan dosa di dalam Torah dan juga di dalam Injil itu adalah anugerah yang diberikan bagi orang berdosa, dosanya diampuni. Karena itu penebusan yang kita pakai, istilah kita pakai adalah penebusan dari dosa dan bukan penebusan dosa. Ya, itu saya kira supaya ada istilah-istilah yang harus kita gunakan secara tepat ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kata kafar tadi, kafar atau pendamaian itu memiliki arti kedua. Jadi kalau tadi adalah penyucian dari segala hal-hal yang tidak murni, arti yang keduanya itu adalah tebusan, ransom. Tebusan bagi hidup seseorang. Ini kita membaca di dalam Keluaran 21 ayat 29. Kita lihat ada satu pengertian lagi untuk istilah kafar. Keluaran 21 ayat 29, tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Keluaran 21 ayat 30, jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan kofer nyawanya, sebagai tebusan nyawanya. Nah, jadi di dalam dua ayat ini, khususnya Keluaran 21 ayat 30, kofer itu berarti pembayaran uang yang dilakukan sebagai ganti hutang darah. Jadi settingnya begini, tadi ada lembu yang menanduk seseorang gitu, ya, kemudian orang itu mati, misalnya begitu ya. Padahal dia udah diperingati, jaga lembumu, jangan sampai menanduk orang. Nah, ternyata dia menanduk orang dan mati. Lalu lembu itu harus dilempari, dan pemiliknya juga harus dihukum mati. Bukan hanya lembunya yang dilempari sampai mati, tapi pemiliknya juga harus dihukum mati. Itu menurut Keluaran 21 ayat 29. Nah, tetapi dalam ayat 30, ya, maka itu tidak harus dia dihukum mati. Dia bisa ada jalan keluar kalau dia mau memberikan uang pendamaian. Jadi pakai uang. Karena dia udah mati, orangnya udah mati nggak bisa digantikan kan, dia pakai uang. Uang namanya uang pendamaian, dan uang itu fungsinya sebagai tebusan nyawa. Jadi orang yang tadi sudah orang yang tadi lembunya sudah menanduk orang sampai mati, itu juga tidak harus dihukum mati.
asal dia bisa memberikan uang pendamaian. Nah, uang pendamaian itu adalah kofer, yaitu pengertian kata kafar atau kofer itu dalam arti yang kedua. Jadi uang pengganti seperti itu. Nah, kemudian hal ini juga sama dengan istilah gigi ganti gigi dan mata ganti mata. Jadi kalau seseorang itu dalam perkelahian dia lalu misalnya meninju orang lalu matanya nggak bisa melihat lagi, atau dia meninju orang giginya rontok satu, maka orang yang meninju itu tidak harus dicabut giginya. Atau matanya juga mesti dicongkel begitu ya. Enggak begitu, tetapi mereka bisa memberikan uang pendamaian. Jadi ganti rugi. Ya, kasih uang untuk untuk dokter, untuk perawatan, dan dia dikasih uang yang sesuai dengan kerugian yang dia dapatkan. Nah, itu hubungannya itu dengan uang tebusan ya. Kofer. Jadi ada arti yang seperti itu juga di dalam Torah. Baik, sekarang yang berikut, yang ketiga ya, sekarang penebusan Mesias. Ini arti dari Haremot atau arti dari ini ya, Yom Kippur. Kita lihat ini kita ya. Ini semua ada di dalam ayat tadi yang kita baca bahwa imam harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus ya. Jadi waktu imam masuk dalam ruang Maha Kudus, maka dia akan membawa 2 genggam dupa dan sekop penuh dengan bara api. Dia masukkan di altar yang tadi. Coba bisa kasih lihat lagi bahwa dia bawa dupa dan dia juga bawa bara api. Dia masuk ke ruang tahta Tuhan, dia ruang Maha Kudus. Lalu dia membuat perdamaian bagi Israel dan tabernakel melalui serangkaian ritual darah ya, karena dia membawa darah. Nah, darah yang dibawa itu adalah darah dari kambing Hatat. Jadi kambing itu disebut Hatat sebagai korban penghapus dosa. Dan kemudian dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan dia memercikan 7 kali ke tabut perjanjian. Barangkali bisa kasih lihat coba tadi gambarnya di file yang tadi. Jadi dia memercikan berikut. Nah, saudara lihat di sana ya. Jadi dia masuk ke tirai itu dan kemudian dia memercikan darah 7 kali. Darah kambing Hatat ke tabut perjanjian, kemudian 7 kali kepada tirai. Lihat di sana ada tirai dan dia percikan kepada tirai itu 7 kali, dan kemudian 7 kali ke mezbah dupa. Ya, itu di depannya itu ada mezbah dupa ya. Jadi dia lakukan itu 3 kali, dan ini merupakan langkah yang dia lakukan ketika dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus pada hari raya Yom Kippur. Nah, ritual ini itu diperlukan agar hadirat Tuhan tetap berada di dalam bait suci. Karena kalau itu tidak dilakukan, lalu kemudian itu tidak kudus, ya, maka hadirat Tuhan itu tidak akan tinggal di situ. Jadi hadirat Tuhan tinggal ketika umat melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhannya itu seperti tadi ya. Jadi dia memercikan darah 7 kali kepada tabut perjanjian di sana di ruang Maha Kudus, kepada tirainya dan juga kepada mezbah atau mezbah dupa. Dan ini merupakan persyaratan yang Tuhan berikan sebagai satu langkah untuk menjaga kekudusan di hadapan hadirat Tuhan, dan karena itu lalu hadirat Tuhan dapat hadir di sana. Dan itu dilakukan 1 tahun 1 kali. Dilakukan 1 tahun 1 kali. Jadi saudara lihat di sini 1 tahun 1 kali itu artinya berkala ya. Setiap tahun itu dilakukan lagi dan dilakukan lagi. Lalu pertanyaannya kenapa 1 tahun 1 kali? Lalu kita sebagai orang bangsa-bangsa,
kita membaca Injil, maka di dalam Injil itu dikatakan bahwa kalau percaya kepada Yesus HaMasiah, maka kita akan mempunyai hidup yang kekal. Dan Yohanes, misalnya di dalam Yohanes 6 ayat 47, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, saudara, ini kontras ya, ini kontras. Saya ingin menunjukkan kontrasnya dan saya ingin saudara dengan mengajukan kontras seperti ini, saya tidak langsung menggiring kepada sesuatu, tapi saya ingin menjadi sebagai seorang pengamat ya, bahwa firman Tuhan itu mempunyai ekspresi yang berbeda. Dan kalau saudara berpikir linear, maka saudara hanya ambil satu. Tapi saya ingin mengajak semua orang, ya, semua orang yang menyintai firman Tuhan harus bisa melihat bahwa kedua-duanya benar. Baik Yohanes 6 ayat 47 maupun apa yang dilakukan di dalam Torah, bahwa Tuhan memerintahkan 1 tahun 1 kali harus dilakukan. Dua-duanya benar dan mempunyai keindahan masing-masing. Mengapa Tuhan perintahkan 1 tahun 1 kali? Dan orang Israel melakukannya dari tahun ke tahun 1 kali selalu, ya, setiap tahun dia lakukan. Nah, ini berarti bahwa hubungan dengan Tuhan harus dipelihara. Hubungan dengan Tuhan harus dipelihara dari tahun ke tahun. Karena itu Tuhan perintahkan 1 tahun 1 kali. Artinya 1 tahun, setiap tahun itu dilakukan, dari tahun ke tahun dipelihara. Itu bicara tentang hubungan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Jadi kalau kita juga kita melakukan Yom Kippur. Yom Kippur itu di situ kita mendapatkan pengampunan dosa, ya. Itu menurut Torah itu hari raya yang berhubungan dengan pengampunan dosa. Maka itu kita pelihara dari tahun ke tahun. Dan itu menunjukkan bahwa kita terus-menerus ada di jalur Tuhan, di jalur pengampunan, di jalan pengampunan. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah hidup kekal. Tetapi melalui tahun demi tahun kita sampai kepada hidup kekal. Dan itu jelas sekali sama dengan Yohanes 4 ayat 14. Bahwa jika orang itu percaya kepada barang siapa yang percaya kepadaku, dia minum air yang kuberikan, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi terus-menerus ada sesuatu yang memancar sampai hidup kekal. Ini juga setiap tahun dilakukan sampai kepada hidup kekal. Jadi itu paralel sebetulnya. Nah, tetapi kalau seorang yang memahami bahwa hidup kekal itu nanti sekali kita sudah percaya kepada Yesua, lalu dapat hidup kekal, tetapi tidak menjaga hubungan dengan Tuhan, tidak menjaga hubungan dengan Mesias, maka dia bisa dipertanyakan apakah dia akan sampai kepada hidup kekal. Itu masalahnya, ya. Jadi apakah dia bisa sampai kepada hidup kekal kalau dia tidak memelihara hubungan dengan Tuhan. Nah, karena itu hubungan dengan Tuhan itu dijaga dari tahun ke tahun. Karena itu Tuhan perintahkan Yom Kippur itu dilakukan setiap tahun. Jadi tidak berarti bahwa kalau kita sudah dapat hidup kekal, kita lihat sama itu perintah dalam Torah pada orang Israel atau orang Yahudi, kasihan sekali ya kamu bisa cuma dapat 1 tahun 1 kali. Saya pernah melihat juga, pernah berpikir, karena kita mulainya dari perjanjian baru ya, membaca itu dari perjanjian baru. Kita udah dapat hidup kekal, kenapa lagi kita mesti lakukan dari tahun ke tahun ini? Itu ada waktunya saya bergumul dengan itu, saudara. Sampai satu saat saya lihat, ternyata kalau kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dari tahun ke tahun, maka kita dijaga. Perjalanan kekudusan kehidupan kita itu dijaga dari tahun ke tahun. Dari pos ke pos itu terus diikuti sampai kehidupan kekal. Kita dijaga. Sementara kalau itu tidak ada, kita bisa menyimpang. Kita menganggap kita dapat hidup kekal, tapi kita udah nyimpang.
Kita menganggap terus bahwa kita sudah dapat hidup kekal, tetapi kita sudah menyimpang. Kita tidak sampai kepada hidup kekal. Kita hidup di dalam dosa, tapi kita tidak menyadarinya. Dan kemudian kita punya anggapan bahwa kita akan sampai kepada hidup kekal. Karena kita udah percaya katanya, punya iman. Nah, sekali lagi, satu lagi. Iman itu di dalam lingkungan Ibrani, ya, iman itu adalah kesetiaan. Jadi orang yang beriman itu setia, itu jelas. Jadi kalau setia itu dia terus-menerus memelihara hubungan. Tetapi di dalam lingkungan orang Yunani, pistis, itu iman itu di pikiran, credo, mengucapkan sesuatu. Jadi satu kali mengucapkan, walaupun dia udah menyimpang dari ucapan itu, dia tetap ada di ucapan itu. Sepertinya begitu dalam anggapannya. Padahal dia udah menyimpang dari ucapan itu. Maka itu bukan iman yang diajarkan di dalam Torah. Tapi iman yang dipahami oleh dirinya sendiri dan hanya untuk dirinya sendiri juga. Nah, jadi ini penting kita lihat ya bahwa kalaupun kita mengatakan kita punya iman, di sini kan dikatakan barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Percaya di sini adalah percaya emunah, percayanya Ibrani, yang artinya setia. Percaya yang mempunyai unsur setia. Bukan cuma percaya di satu titik lalu kemudian menyimpang entah kemana. Tapi percaya terus-menerus setia namanya. Lalu dia akan mempunyai hidup yang kekal. Tapi kalau tidak seperti itu, maka dia tidak akan sampai juga kepada kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita membaca ini, ya kita bisa tahu bahwa baik Torah maupun Brit Hadasah itu mempunyai tautan yang bagus dan kita bisa mengikutinya bahwa memang kita menuju pada kehidupan kekal, tetapi itu kita mesti jaga dari tahun ke tahun. Ada amin, saudara? Ya, harus dijaga dari tahun ke tahun. Sekarang pertanyaannya, apakah tahun ini, pada saat ini saudara dengar, saudara mempunyai hubungan baik dengan Tuhan? Apakah saudara juga hidup bersama dengan Mesias Yesua? Apakah langkah-langkah kita dipimpin oleh Yesua Mesias? Itu pertanyaan. Supaya kita ini bisa selalu ada di dalam jalur keselamatan yang berasal dari Tuhan. Dan kita pelihara itu dari tahun ke tahun. Nah, kemudian penderitaan dan kematian Mesias itu menghasilkan pendamaian dengan Bapa dan pendamaian dengan kematian dalam pendamaian oleh kematian Yesus Mesias itu terjadi di hadapan Bapa Surgawi. Dan itu tidak terjadi di bait suci dunia, ya, bukan di bait suci di bumi ini, tetapi bait suci di surga. Dan itu jelas sekali itu diucapkan di dalam surat Ibrani, ya, Ibrani 8 ayat 2. Di situ dikatakan pelayanan Yesua melayani sebagai pelayan di tempat kudus dan di kemah yang benar yang didirikan Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesua sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek itu ya sama seperti imam besar tadi masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia bukan masuk di ruang Maha Kudus di bumi ini, tetapi dia masuk ke dalam tahta Bapa di surga, dan dia membawa bukan darah kambing, bukan, dia bawa darahnya sendiri. Nah, itu perbedaan antara imamat Melkisedek yang dijalankan oleh Yesua dengan imamat Aharon. Imamat Aharon bawa darah kambing, bawa darah binatang, tetapi imamat Melkisedek yang dijalankan oleh Yesua membawa darahnya sendiri. Jadi dua imamat itu ada paralel tetapi tidak sama, ya. Ada bedanya tetapi ada paralel juga. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa cara memahaminya itu tidak satu jalur tapi ada dua jalur yang paralel. Dan kalau kita ingin jadikan satu tidak bisa, ya. Jadi itu selalu menjadi sesuatu yang tidak dimungkinkan, karena apa yang dilakukan oleh Yesua
itu berbeda dari apa yang dilakukan oleh Imam Aharon. Imam Aharon bawa darah binatang, sementara Yesua membawa darahnya sendiri. Tetapi itu paralel ya, bukan sesuatu yang bertentangan, tapi paralel, dan ini harus dipahami secara siklis. Ya, saya kira itu yang ketiga, dan sekarang kita lihat nih yang bagian keempat, itu adalah kambing hitam. Ya, kita baca Imamat 16 ayat 8, dan ia harus membuang undi di atas 2 kambing jantan itu, sebuah undi bagi Adonai, Yud-He-Waf-He, dan sebuah bagi Asasel. Nah, jadi ada 2 ekor kambing jantan, dua-duanya kambing hitam. Bisa kasih lihat gambarnya ya, ada kambing yang tadi. Ya, betul. Ini kita bisa melihat 2 kambing itu dibawa kepada imam besar, dan kemudian imam besar pegang undi. Dia pegang undi dan dia ambil dengan tangan kanannya, dan setiap kali dia mengambil dengan tangan kanannya, maka itu jatuh kepada tulisan Yud-He-Waf-He. Jadi padahal itu undi itu persis sama itu ya. Tapi dia selalu waktu dia ambil dengan tangan kanannya tanpa dia tahu itu yang mana, maka itu akan selalu jatuh pada tulisan Yud-He-Waf-He. Dan kemudian kambing yang ada di sebelah kanannya itu ditaruh di atas kepalanya, dan itu disebut kambing Hatat. Dan kambing itu disembelih. Darahnya dibawa masuk ke ruang Maha Kudus yang tadi kita lihat. Nah, kemudian satu lagi, ya, karena hanya 2 itu ya, maka satu lagi itu pasti menjadi Asasel. Disebut kambing Asasel. Nah, kambing Asasel ini tidak disembelih dan tidak boleh disembelih. Tetapi harus dilepaskan ke padang gurun. Nah, kalau Asasel itu biasanya diterjemahkan sebagai scapegoat, kambing hitam. Artinya dia adalah ya, dikorbankan untuk kesalahan orang lain, kira-kira begitu ya. Kambing hitam itu dia seorang yang dikorbankan untuk kesalahan orang lain, bukan kesalahannya sendiri. Arti ini juga Asasel dalam ini diterjemahkan dari ya ini Septuaginta ya. Ini pengertian imam-imam atau orang Lewi pada waktu itu. Ya, imam-imam yang menerjemahkan adalah sesuatu yang membawa pergi kejahatan. Jadi scapegoat atau kambing hitam itu sesuatu yang membawa pergi kejahatan. Jadi kejahatannya dibawa pergi. Dan karena itu cocok dengan Imamat 16 ayat 26, kambing itu ditentukan untuk dibuang. Nah, Asasel itu dipahami sebagai berasal dari 2 kata dalam bahasa Ibrani, yaitu eis dan asel. Jadi eis adalah kata Ibrani Alkitabiah untuk kambing. Untuk kambing ya, dan kemudian asel itu adalah bahasa Aramaik untuk pergi. Jadi satu kambing itu membawa sesuatu pergi. Dan apa yang dibawa itu adalah segala kesalahan Israel. Jadi Asasel itu adalah kambing hitam yang membawa kesalahan-kesalahan Israel pergi dari Israel, dari orang-orang Israel. Jadi, kambing Asasel itu seakan-akan membawa dosa-dosa Israel dan melepaskan Israel dari dosa-dosanya. Dan kambing Asasel tidak boleh tidak boleh dibunuh ya, dalam arti disembelih, tidak boleh disembelih, tetapi dia harus disingkirkan dengan cara tertentu. Di dalam praktek Bait Suci 2 ini diinformasikan ya dari para rabi ya, dari Talmud itu dikatakan bahwa para imam merasa perlu untuk membunuh kambing Asasel supaya dia tidak berkeliaran kembali ke kota. Tapi gimana caranya? Kalau dia dibuang ke padang gurun,
Tetapi kemudian dia masih hidup, ya, lalu dia bisa, ada saatnya dia bisa kembali begitu ya. Nah, bagaimana caranya bahwa kambing ini tidak boleh disembelih, tetapi dia harus nyah dari lingkungan Israel. Karena itu ini harus dicari caranya untuk dia mati tetapi bukan disembelih. Lalu akhirnya sampailah kepada satu pemikiran, satu solusi begitu ya, bahwa kambing ini harus didorong ke tebing. Boleh dikasih lihat gambarnya ya. Jadi ini di Talmud ya, coba lihat di sana bahwa kambing itu didorong dengan cara seperti itu. Ya, jadi dia didorong dan dia akan terjun dari jurang itu sampai ke bawah ke dasar jurang. Nah, jadi menurut Yoma 6 ayat 6, di Mishnah Yoma 6 ayat 6, dia mendorongnya ke belakang dan kambing itu meluncur ke bawah jurang. Dan itu tidak mencapai setengah jalan saat meluncur ke dasar lembah, tubuhnya sudah pecah berkeping-keping. Ya, jadi dengan cara itu kambing itu disingkirkan. Dan kambing ini disebut kambing hitam, artinya semua dosa Israel itu sudah ditanggungkan di atas kepala kambing itu. Di atasnya ada merah, ada pita merah, ya sudah ditaruh di sana. Dia dibuang ke lembah dan tubuhnya hancur. Tetapi kambing itu sebenarnya tidak melakukan kesalahan yang seperti yang dibebankan kepada dia. Semua misalnya, apakah kambing itu dia tidak hormat kepada orang tua? Ya tidak tahu, tidak ada. Kambing itu tidak hormat kepada orang tuanya, kambing itu tidak mencuri, kambing tidak berzina juga, tidak melakukan semua dosa-dosa Israel, tapi dia harus mati. Karena dosa-dosa Israel. Ya, jadi kita bisa melihat ini adalah Azazel dan ini sebetulnya bicara apa? Ini bicara tentang orang benar yang dikorbankan untuk pengampunan dosa orang lain, dan itu ada di setiap generasi katanya begitu ya. Tetapi ada satu tokoh yang disebut Mesias, the ultimate Mesias yang melakukan itu. Bukan hanya untuk satu generasi, tapi untuk semua generasi dan untuk seluruh dunia. Dan itu adalah Mesias. Jadi Mesias membawa dosa-dosa dan kesalahan Israel sama seperti kambing Azazel. Kambing Azazel membawa dosa Israel pada saat itu dari tahun ke tahun, tetapi itu sesungguhnya bicara tentang Mesias Yeshua, Mesias anak Yosef yang mati untuk keampunan dosa seisi dunia. Nah, yang terakhir sekarang 40 tahun terakhir. Nah, ini kita coba lihat ya. Imamat 16 ayat 10. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan, Yud-He-Wav-He, untuk mengadakan pendamaian. Lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Jadi Azazel itu mempunyai banyak sekali tafsir, saudara ya. Itu ada 7 atau 8 begitu. Tetapi biasanya kita memakainya itu Azazel itu adalah yang secara umum itu adalah tempat ketika kambing itu didorong. Itu disebut Azazel katanya. Itu salah satu pengertiannya, didorong untuk mati ya. Tapi juga di kitab apa namanya? Zohar, Azazel itu diibaratkan atau dirujuk sebagai setan begitu ya. Jadi banyak artinya, banyak tafsirnya, tetapi kita bisa lihat bahwa yang mudah saja bahwa kambing Azazel itu adalah kambing yang didorong sampai mati atau dibuang dari jurang sampai mati untuk menanggung segala dosa-dosa Israel yang ditaruh di atas kepalanya. Nah, kemudian setelah dia mati itu dicari mayatnya begitu ya, dicari mayat kambing itu, bukan dilihat badannya udah hancur ya, tetapi pitanya yang dilihat. Pitanya itu tadinya merah kirmisi lalu menjadi putih, dan itu menunjukkan bahwa
Tuhan sudah mengampuni Israel. Nah sekarang ada satu hal yang juga dari Talmud ya, memberikan informasi, itu di Yoma 67a, dia bilang begini, para rabi kami mengajarkan, awalnya mereka mengikatkan pita merah kirmisi di bagian luar pintu-pintu masuk bait suci. Jika pita itu memutih, orang-orang melihatnya dan bersukacita. Tetapi jika tidak memutih, mereka merasa sedih dan malu. Untuk mencegahnya, mereka mulai mengikatkannya ke bagian dalam pintu-pintu masuk bait suci. Tetapi orang masih mengintip melalui pintu untuk melihat apakah pita itu menjadi putih. Jika menjadi putih, mereka bersukacita. Jika tidak menjadi putih, mereka merasa sedih dan malu. Untuk mencegah, mereka mulai mengikatkan benang merah pada batu di padang gurun tempat kambing itu didorong ke tepi jurang. Nah, kemudian tetapi ya 40 tahun sebelum penghancuran bait suci itu ada keajaiban. Bahwa keajaiban itu berhenti. Pita merah kirmisi itu menjadi putih. Pita merah kirmisi itu tidak menjadi putih lagi. Jadi pita merah kirmisi yang sudah menjadi putih itu berhenti sama sekali. Itu 40 tahun sebelum bait suci dihancurkan. Nah, kalau kita lihat bahwa bait suci itu dihancurkan tahun 70, dikurangi 40 itu kira-kira tahun 30. Nah, tahun 30 itu siapa? Saudara, ada kejadian apa? Yesua yang mati di kayu salib ya. Jadi kita bisa melihat bahwa secara tidak langsung bahwa Talmud itu memberitahu ya, itu data sejarah bahwa kematian Yesua, ada seorang yang disingkirkan seperti yang dibuatkan oleh Daniel, bahwa seorang itu disingkirkan dan kematiannya itu ada bekasnya, ada dampaknya. Ada dampaknya, dan itu dampaknya adalah pita merah itu yang warnanya kirmisi itu tidak lagi berubah menjadi putih, tetapi terus warnanya yang sama. Jadi ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi ketika Mesias Yesua mati di atas kayu salib. Nah ini ada lagi yang saya baca ini ya. Yoma 39b ya, ini bagian yang lain dari kitab yang sama. Jadi kitab Traktat Yoma itu bicara tentang Yom Kippur. Selain 40 tahun itu juga ada gerbang yang terbuka. Para rabi mengajarkan selama 40 tahun sebelum kehancuran bait suci, undian bagi Yud He Wafi di Yom Kippur tidak muncul di tangan kanan imam besar. Pita merah kirmisi tidak menjadi putih. Lampu menorah sebelah barat tidak terus menyala. Dan gerbang bait suci yang sudah tertutup sekalipun dapat terbuka sendiri. Jadi ada 4 mujizat yang tidak terjadi selama 40 tahun sebelum bait suci dihancurkan. Ya, coba kita lihat sekali lagi saya ulangi ya. Undian atau dadu yang diambil di tangan kanan imam besar itu tidak lagi dia ambil itu persis jadi La Adonai ya, dia tidak ambil itu, tapi kadang-kadang diambil oleh tangan kanannya, ternyata yang kena itu adalah Azazel. Dan ini merupakan sesuatu yang kita katakan itu lalu seperti canggung, dan ini juga jadi sesuatu yang mengganggu karena setelah itu ini tidak terjadi mujizat ya, jadi malu gitu ya, kira-kira begitu ya. Kok tidak terjadi mujizat? Atau itu memprihatinkan, paling tidak begitu. Itu nomor 1. Nomor 2, pita merah kirmisi tidak menjadi putih. Nomor 3, lampu menorah sebelah barat tidak terus menyala. Jadi ada menorah yang menyala, sekarang tidak terus menyala. Yang keempat, gerbang bait suci yang sudah tertutup itu pun dapat terbuka kembali dengan tiba-tiba, dengan sendirinya.
Lalu kita baca lagi. Rabi Yohanan ben Sakai, itu seorang rabi waktu Bait Suci dihancurkan, itu dia memimpin salah satu rabi besar ya. Rabi Yohanan ben Sakai melihat itu dan menghardik mereka dengan berkata, Bait, apa maksudmu menakut-nakuti dengan perilakumu? Aku tahu tentang kamu, masa depanmu akan diakhiri dengan kehancuran, karena Sakaria ben Ido telah menubuatkan tentangmu dalam Sakaria 11 ayat 1, buka gerbangmu, hai Lebanon, agar api melahap pohon arasmu. Yoma 39b, Bafli. Jadi Yohanan ben Sakai itu menangkap sesuatu di dalam tanda-tanda itu bahwa ini Bait Suci ini udah sepertinya ini akan hancur. Karena ada gejala-gejala tadi. Lalu dia tulis itu ya, itu apa yang dia katakan, itu tertulis di dalam Yoma 39b. Nah, tetapi kalau kita lihat, saudara, ya, yang tidak ditulis di dalam Talmud, itu adalah yang dikatakan oleh Yesua. Yesua dengan jelas lebih dulu ya, mengatakannya 40 tahun sebelumnya. Matius 23 ayat 38 mengatakan begini. Lihatlah, rumahmu akan ditinggal dan menjadi sunyi bagimu. Matius 23 ayat 38. Jadi ini menunjukkan bahwa rumahmu akan ditinggal menjadi sunyi. Itu menunjukkan satu nubuat yang berhubungan dengan Bait Suci yang akan hancur dan Yerusalem juga akan ditinggalkan. Bait Suci juga akan sunyi. Dan ini bicara tentang Bait Suci dan Yerusalem. Jadi Yesua sudah mengatakan itu lebih dulu. Itu adalah satu nubuat. Jadi Yesua waktu mengatakan itu dia adalah seorang nabi, ya, dia posisinya sebagai nabi. Lalu kemudian ini dikuatkan, ini dikonfirmasi oleh Yosefus, sejarawan Yahudi abad pertama. Dia bilang begini, gerbang timur Bait Suci bagian dalam yang terbuat dari kuningan dan sangat berat dengan susah payah ditutup oleh 20 orang dan bersandar pada sebuah alas ditutupi dengan besi dan memakai baut yang diikat dengan sangat dalam ke lantai yang kokoh. Dan di sana terbuat dari batu utuh terlihat terbuka dengan sendirinya sekitar jam 6 malam. Jadi itu merupakan satu gejala yang diketahui oleh seluruh orang penduduk Yerusalem. Dan mereka diketahui juga oleh Yosefus. Ya, saya kira itu ya, ada lagi beberapa tapi itu saya kira sama. Jadi Yosefus mencatat itu bahwa itu semuanya terjadi. Sebagai tanda bahwa Bait Suci itu akan dihancurkan, akan hancur. Tetapi Yesua lebih dulu mengucapkannya. Jadi dengan semua ini kita bisa melihat bahwa Talmud itu menjadi buku sejarah untuk menunjukkan apa yang sebetulnya terjadi waktu Bait Suci sebelum dihancurkan. Tetapi secara tidak langsung juga bicara waktu Yesua mati di atas kayu salib. Nah, kita melihat ini semuanya ya, bahwa penulis surat Ibrani mengingatkan di dalam suratnya bahwa semua korban yang ada di Bait Suci itu sesungguhnya tidak mungkin dia bisa menghapus dosa. Tetapi penghapusan dosa itu hanya bisa dilakukan oleh orang benar, kematian orang benar yang mendamaikan. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 4, tidak mungkin darah lembu jantan dan darah kambing menghapus dosa. Tetapi darah kambing dan lembu jantan menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Itu secara lahiriah. Nah, apa artinya, saudara? Mengapa walaupun tidak bisa menyucikan, kenapa itu dilakukan dari tahun ke tahun? Jadi kita mesti lihat bahwa hadirat Tuhan di ruang Maha Kudus itu hanya bisa didekati kalau orang sudah didamaikan.
Nah, pendamaian itu bisa dilakukan dengan darah kambing dan lembu jantan. Artinya bahwa dosa mereka bisa ditutup sementara. Karena itu disebut di sini disucikan secara lahiriah. Dosa mereka bisa ditutup sementara, tetapi kemudian untuk hidup kekal bukan itu. Untuk hidup kekal itu harus kematian orang benar yang mendamaikan. Jadi bukan binatang, dan dalam inilah maka itu adalah kematian Yesus Mesias, orang benar yang mengorbankan dirinya, menyerahkan hidupnya untuk keampunan dosa seluruh umat manusia. Dan itu ditulis di dalam Ibrani 10 ayat 12 dan 13, saya baca untuk saudara. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Elohim. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa di ayat 13 bahwa dia sudah melakukan itu. Sekarang dia akan menunjukkan diri ketika dia datang yang kedua kalinya, maka dia akan mengalahkan musuh-musuhnya dan dia akan menyelamatkan umat Israel. Jadi dengan begitu kita bisa melihat penebusan itu mempunyai tahapan, ya. Kita lihat ada punya tahapan. Yang pertama itu dia datang untuk menghapuskan dosa manusia, tapi kemudian yang kedua dia datang kedua kalinya sebagai Masiah yang raja yang akan memerintah di atas bumi. Jadi pertama dia datang sebagai Masiah ben Yosef, yang kedua dia datang sebagai Masiah ben David. Dan kita sekarang ada di antara dua itu. Kita sudah melewati 2000 tahun yang lalu penebusan yang dilakukan oleh Mesias Yeshua sebagai Masiah ben Yosef. Tapi kita belum melihat dia datang. Dan karena itu kita perlu menyongsong dia datang pada kedatangan yang kedua. Kedatangan kedua. Jadi untuk itu maka kita perlu tetap setia mengikuti Tuhan. Supaya waktu kita mencapai garis yang akhir, maka kita bisa mendapatkan bertemu dengan Mesias Yeshua dan mendapatkan penebusan akhir. Jadi penebus pertama itu adalah Mose, ya. Penebus pertama itu Mose, itu dan Yeshua itu gambaran dari Mose. Itu Waktu Mose itu juga dia ditolak pertama oleh Israel, tapi kemudian juga dia datang kedua kalinya. Dia datang juga sebagai orang yang diterima, ya. Yeshua juga demikian. Dia pertama ditolak, tapi kemudian yang kedua itu dia diterima sebagai Masiah oleh orang-orang Israel. Dan saya kira ini membawa kita kepada satu kesimpulan bahwa kita yang sudah mengenal Mesias Yeshua, kita sudah menerima penebusan itu, tetapi kita harus tetap setia supaya kita menerima atau kita sampai kepada penebusan akhir yang dibawa oleh Yeshua pada waktu dia datang sebagai Masiah ben David. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami boleh melihat ya Tuhan, betapa rancangan keselamatan yang berasal dari Tuhan sudah Tuhan ungkapkan di dalam Hari Raya Yom Kippur. Bahwa semua korban yang dilakukan pada Hari Raya Yom Kippur sesungguhnya merujuk kepada Mesias Yeshua. Baik sebagai kambing khatat yang disembelih dan mati untuk keampunan dosa Israel, tetapi juga kambing Azazel yang menanggung seluruh dosa-dosa Israel. Semuanya itu merujuk kepada Yesus HaMasiah. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Mesias Yeshua
dalam segala dimensinya. Sehingga kami sungguh percaya bahwa ketika kami menerima Dia sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, maka kami pun mendapatkan keampunan dari segala dosa kami. Terpujilah nama Tuhan, biar dengan firman Tuhan ini kami boleh terus diteguhkan dan terus setia, supaya kami boleh sampai kepada kedatangan Mesias yang kedua. Dan ketika Mesias datang, maka Ia akan juga melihat iman dalam kehidupan kami masing-masing. Jaga kami ya Tuhan, untuk kami boleh terus ada di dalam iman sampai Mesias datang kedua kalinya. Haleluya. Di dalam nama Mesias Yesua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.